Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada pagi ini saya izin mendoakan teman-teman semuanya menyaksikan tayangan ini, dan yang tidak menyaksikan tayangan ini juga izin mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani pada kita semua, dan memberikan kenikmatan Islam, ihsan, dan iman tentunya, yang dengan semua kenikmatan itu mudah-mudahan bisa kita pergunakan, kita manfaatkan dalam amaliyah ketaatan kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berakhir hidup di akhir hayat nanti dengan husnul khotimah, dengan kematian akhir yang baik, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya mencoba akan sharingkan atau mengutip sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Sunan Ad-Darimi, yaitu di kitab Riqaq, kitab yang ke-26 jika tidak keliru, di halaman 685 jika cetakan kitabnya sama. Di subtopik pembahasan yang ke-24 ya, dan yang menjelaskan tentang bab tentang yunji ahadakum amaluh. Jadi bab yang menjelaskan tentang tidak selamat salah seorang di antara kalian, satu pun di antara kalian itu dengan amalnya. Jadi kita tidak selamat nanti di hari kiamat itu, tidak selamat dari kiamat di saat peradilan ya di depan Allah Subhanahu wa taala karena amal kita. Jadi kita selamat itu karena akan kemurahan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Langsung saja di redaksi hadis di nomor hadis 2733 jika pada kitab kami. Nanti rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Jabir ya radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho kepada mereka semuanya. Qala mu'allifu ahbarna Al-Hasan ibnu Rabbi haddatsana Abul Ahwas anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wa saddidu wa'malu. Ya, bersikaplah ya pertengahan ya itu. Bersikaplah sedang-sedang saja dalam ketika beramal seperti itu. Lalu beristiqomalah wa'malu dalam beramal dengan perkataan dan perbuatan. An hadam minkum la yunjiyahu amaluh. Gitu. Jadi sesungguhnya tidak ada atau tidak ada salah seorang pun di antara kalian itu yang akan selamat dari karena amalannya. Jadi tidak ada salah satu pun dari kita sebagai umat Rasulullah akan selamat karena amalan kita masing-masing. Jadi kita selamat di akhirat nanti dari siksa ataupun dari sesuatu yang diancamkan pada kita bukan karena amalan kita. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala anta, tidak juga engkau, maksudnya sahabat bertanya, tidak engkau tidak juga demikian wahai Rasulullah? Qala wala ana, maka Rasulullah menjawab, tidak juga aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat di akhirat bukan karena amalannya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Tapi tidak juga aku, kata Rasulullah, selamat karena amalan, kecuali atau karena Allah SWT itu menganugerahkan kepadaku rahmatnya dan keutamaan atau fadilah gitu. Jadi Rasulullah ini selamat juga di hari kiamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW di atas semua para nabi dan seluruh makhluk baik yang di langit dan di muka bumi. Dan Rasulullah adalah nabi atau rasul pertama yang diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Jadi umat nabi tidak masuk ke dalam surga, umat para nabi-nabi sebelum Rasulullah atau para nabi dan seluruh umatnya tidak akan masuk surga, kecuali surga telah dimasuki oleh Rasulullah dan para pengikutnya atau para kaumnya telah masuk ke dalam surga, maka baru surga bisa dimasuki oleh para nabi dan para kaumnya di masa sebelum Rasulullah diutus. Jadi Rasulullah dan para kaumnya itu adalah yang pertama-tama memasuki ke dalam surga. Jadi teman-teman sekalian, jangan merasa bangga jika telah merasa mencapai puncak ataupun
amalan yang tinggi seperti misalnya sholat malam ataupun istiqomah dalam puasa. Yang paling penting adalah istiqomah dalam amalan berupa perbuatan dan perkataan tadi, dan menjaga itu agar menjadi nilai keikhlasan sampai saat kita menghadap atau berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selamat bukan karena amalan kita masing-masing, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat bahwasanya yang telah beriman pada detik ini, pada saat ini, dan sudah beramal belum tentu selamat. Jika bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa istiqomah dalam amalan kebaikan tersebut. Maka berdoalah dan juga doakan orang-orang yang masih belum bisa beristiqomah dalam keimanannya. Mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya untuk kembali mengerti akan pentingnya berteguh ya, atau istiqomah, teguh hati dalam amalan dan perbuatan serta perkataan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah dan senantiasa mengharapkan rahmat Allah serta keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.